Hai, saya Yunitranto NIM F1S1221164. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan ringkasan pertemuan 5, 6, dan 7 pada mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Dewi Lestari Eskom MSI. Oke, pada pertemuan kelima yaitu pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan dibagi menjadi bermacam-macam, yaitu pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Fungsi ilmu pengetahuan secara umum, yaitu 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 3. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis-jenis kesadaran yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. 2. Dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. 3. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Skeptif, subjektif, dan relatif. Skeptif merupakan sikap meragukan kebenaran atau menunggu persetujuan atau penolakan. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Pertemuan ke-6, sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut dapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai kebijakan yang memiliki arti. Apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Teori-teori kebenaran. 1. Teori konherensi atau konsistensi adalah, menurut teori ini kebenaran adalah ketuntutan pernyataan. Teori korespondensi. Kebenaran adalah konsekuensi antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dinyatakan benar apabila ada bukti etis yang mendukung. Teori pragmatis. Menurut teori ini, suatu pernyataan atau pemikiran dapat dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. 4. Teori permomatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tersebut. Selanjutnya adalah teori konsensus. Teori konsensus adalah suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. 6. Teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang antara para filsuf analisis bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikut aturan sintaksis, gramatika yang baku.
7. Teori kebenaran simatis. Menurut teori kebenaran simatis, suatu proporsi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi yaitu suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar, ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu. Mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. 9. Teori kebenaran logik. Teori ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini diakibatkan merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama masing-masing. 10. Sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristik sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dinyatakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Artinya, struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimana pun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan pernyataan yang ada atau kenyataan yang ada. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Oke, selanjutnya pertemuan ke-7, hukum dan teori ilmiah. Pengertian hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah suatu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan yang merupakan hipotesis yang sebelumnya telah didukung atau sudah mengalami percobaan-percobaan dan menyangkut teori-teori sebelumnya yang dapat mendukung teori dan hukum tersebut. Teori ilmiah adalah sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, yang menjelaskan berbagai pengamat dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. 1. Observational nesting. 2. Fertility. 3. Tracking record. 4. Inter-theory support. 5. Smoothness. 6. Internal consistency. 7. Compatibility with wind. Grounded metaphysical beliefs. 8. Simplicity. Teori hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Proses terbentuknya ilmiah hukum. Dilihat dari garis historis, hukum sains dapat dilihat atau dipahami berdasarkan suatu percobaan ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahapan merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum-hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Oke, cukup itu. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman, rekan semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.